dengan sunnah. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca buku Majalis Syahri Ramadan Al-Mubarak karya Syekh Shalih Ibn Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Kita masuki majelis yang ke-14 dalam tema Al-Khawfi minan nar, rasa takut kepada neraka. Dan berkaitan dengan judul ini ada perlu diketahui bahasanya Ibn Rajab Al-Hambali itu punya buku yang judulnya At-Takhwif minan nar, menakut-nakuti orang terhadap upaya menakut-nakuti orang dengan neraka. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, faman zuhziha 'anil nar, siapa yang dijauhkan dari neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka sungguh dia adalah orang yang beruntung. Demikian di surat Ali Imran ayat yang ke-185. Maka neraka bahayanya adalah bahaya yang besar, karena neraka itu dikelilingi, dikepung bisyahawat, keinginan-keinginan, berbagai hal yang sesuai dengan keinginan-keinginan manusia, keinginan-keinginan jiwa. Jadi berkenaan dengan berbagai macam kesenangan. Wa nufus, dan jiwa manusia cenderung pada syahwat, berbagai macam keinginan tersebut. Keinginan untuk berzina, keinginan untuk dengan mudah mendapatkan harta dengan cara menipu, mencuri, korupsi. Jiwa manusia cenderung demikian. Cenderung suka yang enak-enak dan itu dia anggap cepat untuk mendapatkannya. Maka cenderungnya jiwa manusia demikian, illa man rahimallah subhanahu wa ta'ala, kecuali manusia-manusia istimewa yang Allah limpahkan kasih sayangnya kepadanya. Maka bahaya neraka azimun jiddan, sangat-sangatlah besar. Oleh karena itu Allah mengingatkan bahaya neraka dalam kitabnya. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun melakukan hal yang sama. Dan Allah turunkan kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, wa angzir ashiratakal akrabin, dan takut-takutilah, dakwailah keluargamu yang dekat. Maka Allah perintahkan nabinya untuk mengingatkan manusia secara umum, dan Allah perintahkan nabinya untuk menakut-nakuti keluarganya secara khusus. Dan angdir diambil kata-kata ingdar, artinya adalah al-ikhbar an amrim mukhifin atau mukhawwifin, yang mengkabarkan sesuatu yang menakutkan. Fakana sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling bersemangat untuk mengingatkan bahaya neraka. Allah Ta'ala berfirman tentang bahaya neraka, wa iminkum, dan semua kalian, illa wariduha, pasti mendatangi neraka, yaitu melewati neraka, karena lewat di atas sirat. Karena ala rabbika hatman maqdiyah, dan ini adalah satu hal yang Allah wajibkan, hatman, satu hal yang harus atas Tuhanmu, maqdiyah, dan telah diputuskan. Kemudian akan kami selamatkan orang-orang yang bertakwa, dan kami akan biarkan orang-orang yang zalim, orang-orang yang kafir, fiha, di dalam neraka, jithiya, dalam keadaan bersimpuh, dalam keadaan duduk menekuk lutut. Maka berdasarkan ayat ini tidak ada yang selamat dari neraka kecuali orang-orang yang bertakwa. Dan takwa maknanya adalah amal soleh yang meliputi
mengerjakan apa yang Allah wajibkan, meninggalkan segala yang Allah larang. Khaufan wa rojaan. Meninggalkan apa yang Allah larang karena rasa takut, mengerjakan apa yang Allah wajibkan, rojaan karena penuh rasa harap. Maka tidak ada yang bisa selamat dari neraka kecuali orang-orang yang bertakwa. Wa malam yakun, siapa saja yang tidak termasuk orang yang bertakwa, maka dia tidak akan selamat dari neraka. Bahkan dia akan bersama orang-orang yang zalim. Maka wajib atas setiap muslim untuk ala hadarin, waspada terhadap neraka. Bentuk realnya adalah dengan melakukan usaha-usaha yang menyelamatkannya dari neraka. Adapun semata-mata waspada dan takut, saya takut dengan neraka namun tidak ngapa-ngapa, tidak punya aksi nyata, atau bahkan namun orang itu mukimun alal ma'asi, tetap saja melakukan maksiat dan pelanggaran, maka ini takut yang tidak manfaat. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan keluarganya dan mengatakan dalam rangka mengamalkan firman Allah, wa angdir ashiratakal akrabin. Beliau kumpulkan keluarganya dan orang-orang yang punya hubungan darah dengan beliau, dan beliau katakan, wahai orang-orang Quraisy, selamatkan diri kalian dari neraka. Wahai Abbas, paman Rasulullah, la amliku laka minallahi syai'a. Aku tidak bisa menolongmu dari azab Allah sedikit pun. Wahai Sofiyah, itu kurang ya, kurang titik. Wahai Sofiyah, bibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tidak bisa menyelamatkanmu minallahi dari siksa Allah syai'an sedikit pun. Wahai Fatimah binti Muhammad, mintalah hartaku semaumu. Namun ketahuilah bahasanya aku tidak bisa menolongmu minallahi agar selamat dari azab Allah sedikit pun. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Maka tidaklah manfaat bagi mereka semata-mata mereka menjadi kerabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam jika tidak diiringi oleh amal soleh. Maka yang bermanfaat bagi manusia adalah amal solehnya. Maka jika ini berkaitan dengan kerabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimanakah dengan yang lain? Maka kerabat Rasul kalau tidak punya iman, maka menjadi manusia yang hina. Abu Lahab, pamannya Nabi, tentu kerabat Nabi, bahkan termasuk kerabat dekat Nabi. Karena tidak punya iman, maka dia masuk manusia celaka. Ya, kita mendapatkan pahala dengan mencaci makinya. Ya, tabbat yada abi lahabi wa tabba. Ya, celakalah Abu Lahab. Ya, maka kita mencacinya dengan mengucapkan, dengan membaca ayat tersebut berpahala. Padahal dia kerabat dekat An-Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan bahasanya kerabat dekat Nabi tidak ada manfaatnya. Jika demikian, apalagi cuma kerabat dekat kiai, kerabat dekat ustadz, tentu lebih tidak manfaat. Kerabat Nabi tidak manfaat ketika dia tidak punya iman dan takwa. Maka yang manfaat baginya adalah imannya dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jika Nabi katakan kalau Nabi tidak bisa menyelamatkan keluarganya, maka bagaimanakah dengan sekedar orang soleh? Maka bagaimanakah dengan orang yang dianggap wali, seorang kiai? Tentu lebih-lebih lagi. Nabi saja, aku tidak bisa menolongmu sedikit pun. Maka wajib atas setiap muslim untuk menyelamatkan dirinya masing-masing dari neraka. Kullu insani, setiap orang, yungkid, menyelamatkan dirinya masing-masing. Karena tidak ada satu orang yang bisa menyelamatkan orang lain. Bapak tidak bisa menyelamatkan anak. Anak tidak bisa menyelamatkan bapak. Saudara tidak bisa menyelamatkan saudaranya, kakak atau adiknya. Kerabat tidak bisa menyelamatkan kerabatnya. Menyelamatkan ini hanya bisa terjadi di dunia. Di dunia manusia tolong menolong, ala dafil makarih, untuk mencegah keburukan dan bersabar dengan kesulitan.
Yang satu yudafi membela yang lain, yang satu melindungi yang lain. Ini terjadi di dunia. Adapun di akhirat maka tidak ada satu orang yang bisa menolong orang lain, karena Allah katakan la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Satu jiwa tidaklah bisa memiliki manfaat untuk jiwa yang lain sedikit pun. Dan di sini ada 3 kalimat umum atau kata yang bermakna umum. Nafsun pertama umum, nafsin kedua umum, dan syai'annya juga umum. Karena semua adalah nakirah didahului oleh nafi, la, sehingga mengandung makna umum. Maka tidak ada satupun jiwa siapapun dia bisa menyelamatkan jiwa atau orang lain siapapun dia. Kerabatnya, istrinya, tidak bisa. Dan penyelamatan yang tidak bisa dilakukan itu syai'an. Penyelamatan dalam bentuk apapun. Sedikit ataupun banyak. Maka laturni nafsun, satu jiwa tidaklah bisa menolong jiwa yang lain sedikit pun. Karena semuanya akan diminta pertanggungjawaban sendiri-sendiri. Maka masing-masing orang boleh jadi menyelamatkan dirinya atau membinasakan dirinya. Inilah keadaan manusia pada hari kiamat. Kemudian neraka ini satu hal yang disodorkan di depan manusia pada hari kiamat. Semua mereka melewati atasnya neraka. Karena semua mereka meniti sirat. Tajri bihim a'maluhum. Dan ketika manusia itu berada di atas sirat, yang membuat lari manusia itu amalnya. Kalau amalnya itu hebat, larinya bisa kencang. Kalau amalnya mengkhawatirkan, jalannya juga mengkhawatirkan. Tajri bihim a'maluhum. Yang membuat orang itu lari, yang menentukan kadar lari dan kecepatan lari orang di atas sirat, itu adalah amalnya. Dan jika dia tidak selamat dari sirat, maka jatuhnya ke neraka. Padahal sirat bukanlah jalan yang lapang dan gampang. Ada kalalib, ada ganju-ganju yang akan menyambar kaki-kaki orang yang lewat. Maka tajri bihim a'malum. Amallah yang akan membuat orang itu lari di atas sirat. Makin cepat tentu bisa kita katakan makin aman. Karena makin terbebas dari gancu-gancu, pengait-pengait yang tersebar di sepanjang sirat. Dan cepat dan tidaknya seorang itu di atas sirat itu adalah dampak dari cepat dan tidaknya dia merespon perintah Allah di dunia. Cepat dan tidaknya seorang itu meniti sirat itu bergantung dengan kualitas cepat dia untuk merespon aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia tahu, oh ini aturan Allah, apakah kemudian nanti besoklah saya amalkan? Sekarang belum dulu. Apa minggu depan saya amalkan, sekarang nyantai dulu. Bulan depan baru saya kerjakan. Nah ini berbeda. Maka tentu respon terhadap perintah Allah di sini berbeda. Ya, maka semakin cepat responnya terhadap aturan-aturan Allah di dunia, maka akan semakin cepat pergerakannya di atas sirat. Kalau responnya di dunia terhadap aturan Allah itu lambat, nanti besok-besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan, maka jalannya di sirat juga makin lambat. Maka tidak ada yang selamat dari neraka ini ila ahlu taqwa, kecuali orang yang bertakwa. Maka semua kalian illa waridha akan mendatangi neraka. Yang dimaksud dengan mendatangi adalah al-wurud ala sirat, melintas di atas sirat.
dan akan kami biarkan orang-orang yang zalim fiha dalam neraka jithiya dalam keadaan bersimpuh, duduk bersimpuh atau bertekuk lutut. Maka orang yang memiliki amal soleh, maka amal solehnya inilah yang akan membuat dia lari di atas sirat. Dan dengannya dia bisa melewati, dengan amal solehnya tersebut, dia bisa melewati jahanam neraka. Fayanju, lalu dia selamat. Adapun orang yang tidak memiliki amal soleh, jika meniti sirat ini, sakata, dia akan jatuh fi jahanam, dalam neraka. Karena dia tidak memiliki sesuatu yang menyebabkannya lari di atas sirat atau mendorongnya di atas sirat. Non perlu diketahui, bahasanya orang kafir itu tidak melewati sirat. Orang kafir langsung diseret masukkan neraka. Tidak lewat sirat. Yang lewat sirat hanyalah orang-orang yang beriman. Dan jika ada orang yang beriman yang gagal lewat sirat jatuh ke neraka, maka mereka di neraka tidak selama-lamanya. Oleh karena itu kalimat perkataan beliau, orang yang tidak memiliki amal saleh, maka jika lewat sirat ini akan jatuh, maka yang dimaksudkan bukanlah orang yang tidak punya iman. Yang dimaksudkan adalah orang yang sedikit amal solehnya, sampai sedemikian sedikit sampai bisa ditiadakan. Maka kaidah dalam berbahasa, baik bahasa Arab ataupun bahasa Indonesia, jika orang itu punya sesuatu yang terlalu sedikit, maka sah dan tidak salah jika ditiadakan. Ketika seorang itu tidak punya harta namun sedikit, maka tidak salah jika dia mengatakan saya tidak punya apa-apa. Jika orang punya duit yang cuma 100 rupiah, maka dia bisa dan sah mengatakan saya tidak punya uang. Loh, punya 100 kok. Itu tidak mengapa. Cuma 100 ya sah dia mengatakan saya tidak punya uang. Maka demikian juga dalam bahasa Arab. Ketika amal itu terlampau sedikit, kita katakan laisa ma'hu amalan salihah. Dia tidak punya amal saleh. Maka bahaya itu demikian syadidun jiddan, demikian besar. Dan perkaranya adalah perkara besar. Seandainya manusia itu yastahdir, selalu mengingat hadal mauqif, kondisi ini, dan yakin kalau itu kainun pasti terjadi, la muhalata, tidak boleh tidak. Dan Allah mengkabarkan kalau itu pasti terjadi. Dengan Allah katakan wa in minkum illa wariduha, dan ini adalah berita dari Allah Subhanahu wa taala. Satu berita yang yakin dari Arab Subhanahu wa ta'ala. Maka di antara nama Allah adalah Arab. Di antara nama Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Arabbu. Dan namun Arab itu boleh digunakan untuk makhluk manakala dalam bentuk idhofah. Manakala dalam bentuk frase, ada mudhaf dan ada mudhaf ilaihnya. Semacam Nabi sampaikan di hadis Jibril, hatta talidal ammatu rabbataha. Dalam lafaz yang lain, hatta talidal ammatu rabbaha. Ya, maka rabbaha di sini idhofah. Ya, budak perempuan melahirkan tuannya, maka maknanya tuan. Ini berkenaan dengan luqatah, barang temuan. Ini, maka tentang unta Nabi katakan biarkan, kalau nemu unta
tidak bertuan, biarkan dia. Karena dia punya wadah minum, dia punya sepatu, sampai dia bisa berjumpa dengan Rabbaha, dengan pemiliknya. Namun kalau menerap itu dalam bentuk tidak bentuk idhofah, maka maknanya hanya boleh dipakai untuk Allah Subhanahu wa taala. Wal khitab dan yang diseru dalam ayat ini tertuju pada semua orang, wa im minkum, dan semua kalian, artinya semua makhluk. Tidak ada yang terkecualikan illa wariduha, kecuali pasti mendatangi neraka, artinya melewati neraka. Fa'ima boleh jadi selamat dengan sebab amal solehnya, dan boleh jadi jatuh dalam neraka. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan bahaya neraka dalam ceramah-ceramah beliau dan nasihat-nasihat beliau. Dalam pembicaraan beliau dengan para sahabatnya dan umatnya, daiman beliau selalu mengingatkan neraka. Ya, Nabi katakan, Angdhartukum an-nar, ku ingatkan kalian dengan neraka, selamatkanlah jiwa kalian dari neraka. Demikian juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan neraka ini dan menggambarkan betapa jauh dasarnya. Satu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam duduk bersama para sahabat. Fasami maka Nabi dan para sahabat mendengar wajbatan. Yakni sami'u wajbah, mereka mendengar syai'an saqata, sesuatu yang jatuh. Karena wajib dalam bahasa Arab itu maknanya sakit. Wajaba itu maknanya sakota, jatuh. Semacam kita jumpai di surat Al-Hajj, fa'idha wajabat junubuha fakulu minha. Maka jika unta yang itu dinahar dalam keadaan berdiri itu wajabat junubuha, sudah jatuh ke tanah dan kalian kuliti, fakulu minha, maka silakan makan sebagian dagingnya. Silakan sahibul korban untuk memakan sebagian dagingnya. Wajabah itu makna asalnya adalah jatuh. Maka wajabah artinya suara benda jatuh. Maka Nabi bertanya pada para sahabat, tahukah kalian apa suara ini? Para sahabat mengatakan Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka Nabi mengatakan suara tadi adalah batu yang dilemparkan dari pinggir neraka dan melayang-layang selama 70 tahun lamanya. Fal'an, maka saat ini baru saja batu tersebut sampai ke dasarnya neraka. Dan Allah Subhanahu wa taala memperdengarkan sehingga bisa didengar oleh Nabi dan para sahabatnya. Diriwayatkan oleh Muslim. Maka ini menunjukkan betapa dalamnya neraka. Batu yang dilemparkan, dijatuhkan dari pinggir neraka, itu perlu perjalanan 70 tahun untuk bisa sampai dasarnya neraka. Padahal jika batu itu dijatuhkan dari tempat tinggi kemudian ke tempat yang lebih rendah, wah tentu makin lama makin kencang. Itu butuh waktu 70 tahun. Padahal 1 jamnya sudah dia bisa menempuh berapa kilo sendiri. Itu baru 1 jam. Kalikan 24 jam. Maka ketemu sehari, kalikan 365 hari, baru ketemu setahun, kalikan 70. Maka itu gambaran betapa dalamnya neraka Allah Subhanahu wa taala. Namun bayangkan daerah dan space so dalam ini besok itu akan penuh. Besok itu akan penuh. Hadza qa'ruha, ini dasarnya neraka waliyadzubillah, dan ini akan penuh pada hari kiamat, penuh dengan makhluk yang dhayya'u anfusahum, menelantarkan dirinya, yang tidak peduli dengan dirinya ketika di dunia, yang menelantarkan dan menyia-nyiakan umurnya dan waktunya, sehingga datanglah kematian secara tiba-tiba pada mereka dalam keadaan mereka itu tidak siap.
saya selalu namakan mereka ini akan masuk ke dalam neraka ini. Wahum dan jadilah mereka penghuni neraka waliyadzubillah sekaligus waqudun nar, bahan bakarnya neraka, wa hatabuha dan bahan bakarnya. Hatab maknanya kayu-kayu kering. Fal insan wal insan maka manusia, semua manusia dalam bahaya yang besar karena dia tidak tahu apakah dia termasuk orang yang selamat ataukah orang yang binasa. Maka bagaimanakah manusia itu bisa tenang dan bisa merasa aman terhadap dirinya sendiri dan dia tidak tahu apakah dia akan selamat ataukah tidak selamat. Oleh karena itu maka orang-orang soleh dari generasi awal umat ini punya keadaan-keadaan yang menakjubkan berupa rasa takut. Keadaan mencengangkan berkaitan dengan amal soleh karena takut dengan neraka. Karena mereka punya iman yang benar. Wa khauf dan mereka khawatir. Maka mereka mencurahkan segala sebab usaha untuk bisa selamat sebelum matinya mereka. Maka siapa yang ingin mengenal keadaan mereka, bacalah kehidupan mereka dan sejarah mereka. Hal narum ma khuliqat illa lahum, apakah neraka tidak diciptakan kecuali untuk mereka? Jawabannya neraka diciptakan untuk semua usati Bani Adam. Anak keturunan manusia, anak keturunan Adam yang durhaka. Dari makhluk yang pertama sampai yang terakhir. Maka kenapa para salafus saleh mereka punya rasa takut semacam ini? Sehingga mereka punya amal-amal yang besar, sedangkan kita dalam kondisi yang jelek, sudah dalam kondisi jelek, ihmal. Kita tidak punya perhatian, wa adamul khauf, tidak punya rasa takut, bahkan tenggelam dalam urusan dunia. Bahkan keadaannya mengantarkan pada sebagian orang sampai menyanyiakan hukum yang wajib. Di antara yang disia-siakan karena sibuk dengan dunia, sholat 5 waktu. Tidak ada yang rutin menjaga sholat 5 waktu dari kalangan manusia kecuali sedikit saja. Dan jika mereka generasi kaum muslimin yang berada di negeri Islam, mereka tidaklah perhatian dengan sholat 5 waktu, maka bagaimanakah dengan selain mereka? Dan bagaimanakah mungkin yuhafidhuna ala ghairiha, dia perhatian dengan yang lain. Kalau dengan sholat dia tidak perhatian, maka bagaimanakah dengan yang lain? Tentu lebih tidak perhatian sebagaimana perkataan Umar Ibnu Khattab radhiyallahu taala anhu. Faman dayya'a sholata fa huwa limaza dzalika atiya. Siapa yang melantarkan sholat, maka dia dalam masalah yang lain lebih seenaknya. Kalau siapa yang tidak peduli, tidak perhatian dengan sholat, maka selain sholat dia lebih tidak perhatian. Wa kaifa ya'manuna, dan bagaimanakah mereka bisa merasa aman dari neraka ini, waliyadzubillah. Akan tapi jika hati itu sudah sodaat, sudah berkarat. Sodaat, berkarat. Wa ghafalat, dan lalai. Wa tarakamat alaihad dzunub, dan dosa itu telah bertumpuk-tumpuk padanya. Maka hati tersebut akan buta. Ketika hati itu buta, maka dia tidak lagi mendengar dan melihat. Dan hati buta manakala dia tertutup oleh sesuatu yang dalam Al-Quran disebut ron. Kallabal rana. Sekali-kali tidak ada ron pada hati mereka, maka nuyaksibun, dan ron itu terbentuk karena kelakuan mereka sendiri. Nah, yang dimaksud dengan ron itu sebagaimana yang Nabi sampaikan. Idza atnabal abdu nukitat fi qalbi nuktatan sauda. Jika seorang itu berbuat maksiat, maka di hatinya akan dititik dengan titik hitam. Jika dia bertobat, maka titik tersebut dihilangkan. Ketika dia tidak bertobat, maka titiknya ditambahi, sampai akhirnya titik tersebut memenuhi seluruh hati. Dan Nabi katakan, maka itulah ran. Itulah yang disebut dengan ran. Maka itu yang disebut dengan ron, ya titik-titik hitam
yang bertumpuk-tumpuk sehingga menutup hati. Dan titik-titik hitam tersebut terjadi karena sebab maksiat. Maka nuyaksibun, dan ini adalah semata-mata gara-gara ulah manusia itu sendiri. Maka dia punya ron yang menutupi hatinya. Karena dia tidak peduli dengan hatinya. Dia tidak pernah mengecek hatinya. Maka tiba-tiba telah terdapat ron. Nasallallahu alaihi wasallam, semoga Allah memberikan kepada kita keselamatan dan keselamatan. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kemudian kita lanjutkan dengan majelis yang ke-15, wajibnya memurnikan amal untuk Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'du. Maka untuk diterimanya satu amal, yaitu amal saleh, yaitu amal ibadah, maka tidak boleh tidak harus ada dua syarat. Itu dua syarat diterimanya amal. Dua hal yang, dan syarat di sini adalah dalam pengertian bahasa, yaitu sesuatu yang harus. Bukan sesuatu yang harus, yang berada di luar amal. Dua-duanya itu ada dalam amal. Maka syarat di sini adalah syarat dalam bahasa Arab yang artinya adalah sesuatu yang harus. Maka yang pertama adalah al-ikhlasu lillahi azza wa jal, beramal ikhlas karena Allah. Dan ini yang ikhlas karena Allah artinya mengharap ridha Allah, surga Allah dan seterusnya. Bukan ikhlas dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Jawa yang artinya ya dah diikhlaskan, ya, itu artinya ya sudahlah direlakan, ya, enggak usah digondeli, enggak usah ditahan-tahan, namun ya direlakan saja. Itu ikhlas ya, dalam bahasa Indonesia. Maka ada ikhlas dalam masalah di bab kehilangan sandal apa-apa ya adalah diikhlaskan saja. Nah, ini tidak masuk dalam bahasa Arab, tidak masuk ini. Oh, sandal hilang kok ikhlas. Nah, ikhlas karena Allah, enggak. Maka ikhlas yang kita bahas di sini adalah ikhlas dalam bahasa Arab artinya beramal karena semata-mata mengharap ridha Allah, bukan ikhlas dalam bahasa Indonesia. Ya artinya rela dengan musibah yang terjadi. Dan ikhlas adalah manakala amal itu maksudnya adalah wajah Allah, ingin berharap melihat wajah Allah di akhirat subhanahu wa ta'ala. Jika amal itu tidak ikhlas, maka tidak akan Allah terima. Semisal jika ada padanya sekutu di samping Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah tidaklah menerima amal kecuali yang tulus karena mengharap wajahnya. Amma madakhalahu syirku, jika amal tersebut kerasukan atau terasuki kemusyrikan, boleh jadi syirkun akbar ataupun syirkun asghar, semacam riya, maka dia tertolak. Allah tidaklah menerimanya. Faman kana yarju liqa'a rabbih, maka siapa yang berharap untuk berjumpa dengan Tuhannya, maka ada syaratnya. Falyamal amalan salihah, maka adalah dia mengerjakan amal yang saleh. Wala yusyrik bi'ibadati rabbi ahada, dan janganlah dia sekutukan Allah dengan sesuatu yang lain dalam masalah ibadah. Ya, maka siapa yang berharap berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala itu ada dua macam. Liqa Allah, berjumpa dengan Allah itu ada dua macam.
ada liqa'ul am dan liqa'ul khas. Ada perjumpaan yang bersifat umum dan perjumpaan yang bersifat khusus. Kalau perjumpaan yang bersifat umum, ya syaratnya mati. Siapa yang mati, dia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun keadaan matinya, baik mati dalam keadaan orang kafir, orang musyrik, munafik, mukmin, semuanya akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semacam kita jumpai dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaqih. Wahai manusia mukmin ataupun kafir, semua kalian bercapek-capek. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika. Semua kalian bercapek-capek dan ikut ila rabbika, menuju Tuhanmu. Semakin bertambah hari maka semakin dekat untuk menuju Tuhanmu. Famulaqihi, setelah itu kamu mati, kalian semua mukmin dan kafir, mulaqihi, liqa dengan Allah. Semua kalian akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka famulaqihi di sini liqaul am. Karena yang dimaksudkan adalah manusia di sini adalah mukmin dan kafir. Syaratnya cuma mati saja. Tidak perlu syarat falyamal amalan sholiha wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Itu tidak perlu. Kalau cuma untuk mendapatkan liqaul am. Orang kafir dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perjumpaan yang bersifat umum. Ya. Artinya perjumpaan dalam artian menghadap Allah, diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua kelakuan dan perbuatannya. Maka ini dialami oleh semua manusia. Dan yang kedua adalah liqa'ul khas, al-liqa' al-khas, perjumpaan dengan Allah yang bersifat khusus. Yang ketika kita berjumpa dan bersua dengan Allah, pada saat itu kemudian kita mendapatkan ampunan Allah, kasih sayang Allah, dan berbagai macam anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini, perjumpaan ini yang disyaratkan falyamal amalan sholiha. Kerjakanlah amal yang saleh, wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Yang dimaksud falyamal amalan sholiha itu adalah melakukan amal sebagaimana yang dituntunkan. Wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Nah ini yang jadi dalil. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis qudsi Allah Azza wa Jal yaqul, berfirman, maka ini hadis qudsi, ana aghna syuraka yani syirki. Aku adalah sesuatu yang paling tidak membutuhkan sekutu. Man amila amalan asyraka ma'i fihi ghairi, siapa yang melakukan satu amal dia sekutukan aku dalam amal tersebut dengan selainku, taraktuhu wa syirkahu, ku tinggalkan dia bersama sekutunya. Diriwayatkan oleh Muslim. Dan ini sebagaimana kata saya Muhammad bin Abdul Wahab di matan kitab Tauhid. Hal ini karena Allah adalah sebaik-baik sekutu. Nah, karena Allah itu sebaik-baik sekutu. Nah, ketika manusia itu mendua, ya adalah itu. Maka Allah kemudian keluar dari maka Allah kemudian pergi dan ya itu untuk dengan sekutumu itu. Taraktuhu wa syirkahu, karena dia adalah sebaik-baik sekutu. Kalau kemudian diduakan, maka dia dalam tanda kutip mengalah. Ini manusia kok ini dalam ibadahnya dia duakan Allah. Ya udah itu urusanmu dengan sekutumu itu. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak kemudian merebutnya. Mana itu? Nah, adalah itu enggak usah jadi rebutan antara kita. Nah, adalah ini kamu dengan sekutumu sana. Saya berlepas diri darinya.
minta ganjaran sama sana. Ya, maka kenapa Allah katakan taraktu wa syirkahu. Kemudian ketika Allah disekutukan, ku biarkan dia bersama sekutunya. Ya. Saya Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan karena Allah itu adalah khairus syuraka, sebaik-baik sekutu. Maka Allah tidak mau diduakan. Ketika diduakan sedikit saja, maka dia berlepas tangan. Dan melihat yang lain, fawwalillah di asroka. Maka amal tersebut untuk sesuatu yang dia sekutukan, wa ana minhu bari, dan aku cuci tangan darinya. Aku berlepas diri darinya. Ya, dan yang dimaksud dengan kemusyrikan di sini, disekutukan di sini baik syirik besar ataupun syirik kecil. Syirik kecil contohnya riya dan sum'ah. Dan riya adalah orang yang melakukan satu amal dalam rangka riya, dalam rangka supaya dilihat oleh banyak orang, lalu orang pun memujinya dan menyanjungnya. Ini adalah riya. Nah, amal semacam ini tidak akan sampai kepada Allah Ta'ala. Bahkan dia adalah amal yang tidak akan keluar dari diri pelakunya. Demikian juga jika seorang itu melakukan satu amal supaya didengar oleh banyak orang, maka ini disebut sum'ah. Nah, amal yang statusnya sum'ah itu adalah untuk amal-amal yang bisa diperdengarkan. Ya, dengan suara, dengan zikir dan yang lain, adzan, baca Quran dan sebagainya. Maka di situ ada peluang untuk sum'ah. Dan wallahu jalla wa'ala, dan Allah jalla wa'ala mengetahui apa yang jadi isi hati. Maka jika Allah tahu bahasanya amal yang maksudnya adalah selain Allah, maka Allah tidak akan menerimanya. Dan yang dimaksud dengan tidak menerimanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberinya pahala dan tidak menjadikannya sebagai satu hal yang berguna dan bermanfaat. Maka kalimat Allah tidak menerima satu amal itu punya dua pengertian. Yang pertama adalah tidak Allah beri pahala namun masih ada manfaat, yaitu menggugurkan kewajiban. Semacam Nabi katakan, man atakahinan aw arafan lam tuqballahu salatu arba'ina lailatan. Siapa yang datang dukun dan bertanya, meskipun tidak untuk percaya, tidak akan diterima untuknya salat selama 40 hari 40 malam. Itu artinya tidak berpahala dan tidak bermanfaat. Itu adalah tidak berpahala namun bermanfaat, yaitu menggugurkan kewajiban. Salatnya tetap sah dan menggugurkan kewajiban. Kalimat pengertian yang kedua tidak Allah terima, terkadang maknanya artinya adalah sah, manfaat dalam artian menggugurkan. Kalimat tidak Allah terima, pengertian yang kedua adalah tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat, tidak sah, tidak menggugurkan kewajiban. Semacam dalam hadis, innallaha la yaqbalu sodaqata innallaha la yaqbalu salata ahadikum idza ahdasa hatta yatawaddoa. Allah tidaklah menerima salatnya orang yang hadas kecuali setelah berwudu terlebih dahulu. Maka salatnya orang dalam kondisi hadas tidak Allah terima. Artinya tidak sah, tidak manfaat, tidak mencukupi. Maka di sini dikatakan, jika Allah mengetahui bahasanya anna hadal amala, bahasanya amal tersebut maksudnya adalah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah tidak menerimanya. Apa yang dimaksud dengan Allah tidak menerimanya? Allah tidak menerima amal yang maksudnya adalah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jika itu contohnya sholat, maka jika orang itu sholatnya
sholatnya itu karena riya sejak awal. Saat takbiratul ihram dia sudah riya. Maka Allah tidak menerima amalnya, tidak menerima sholatnya, dalam artian tidak sah. Wajib diulangi. Wajib diulangi. Jika riya itu sejak awal amal. Amal tersebut asasnya adalah riya. Asasnya adalah ingin dilihat orang, dipuji orang, agar manusia memujinya sebagai kedua adalah orang yang hebat ibadahnya, tekun beribadah, dan semacam itu. Sejak takbiratul ihram, atau bahkan sebelum takbiratul ihram, berdirinya mau siap-siap takbiratul ihram itu sudah riya. Maka Allah tidak terima dalam artian tidak sah. Namun jika riyanya itu tidak demikian, di awal ibadahnya dia murni karena Allah Subhanahu wa taala, namun setelah itu dia misalnya kemudian salatnya 4 rakaat, di rakaat terakhir dia nodai, dia campur dengan riya, ingin dilihat oleh manusia dan mendapatkan pujian dari manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak menerimanya, dalam artian tidak memberinya pahala meskipun salatnya bermanfaat dari sisi menggugurkan kewajiban. Maka dimaksud dengan Allah tidak menerima amal yang maksudnya adalah yang tidak ikhlas, yang bercampur dengan riya, maksudnya adalah selain Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak menerimanya. Maka perlu dirinci dengan 2 rincian tadi. Jika sejak awal amal itu adalah riya, maka Allah tidak menerima dalam artian tidak berpahala dan tidak sah. Namun jika tidak dari awal, maka tidak Allah terima dalam artian tidak berpahala, namun masih bermanfaat dari sisi menggugurkan kewajiban. Falidzalika, oleh karena itu wajib atas seorang hamba untuk memurnikan amalnya karena Allah dan menjadi sejauh-jauhnya riya dan sum'ah. Adalah dia sembunyikan amal-amalnya sebisa mungkin. Adalah dia sembunyikan amal-amalnya antara dia dengan Allah sebisa mungkin, kecuali amal-amal yang memang dituntunkan untuk dilakukan dalam keadaan dilihat orang, semacam salat berjamaah, berjihad di jalan Allah. Maka amal-amal semacam ini tidak bisa dikerjakan kecuali harus terang-terangan. Adzan itu juga nggak bisa disembunyikan. Wah, saya sudah beradzan meskipun tidak ada satupun orang yang mendengar. Kan? Maka dia amal yang tidak boleh tidak harus nampak. Kalau untuk amal yang tidak boleh tidak itu harus dilakukan dilihat dalam keadaan dilihat oleh orang. Maka menjaga keikhlasan adalah tanggung jawab masing-masing hati. Maka ada kewajiban untuk menata hati agar agar tidak rusak niatnya. Maka sembunyikanlah amal sebisa mungkin kecuali amal-amal yang memang harus dikerjakan secara terang-terangan. Tidak mungkin dikerjakan tanpa ada orang lain yang tahu. Jadi contohnya sholat jamaah. Sholat jamaah itu tidak bisa tidak ada orang yang tahu. Saya sholat jamaah namun tidak ada satupun orang yang tahu. Kalau saya di masjid, tidak ada satupun orang yang melihat saya dan tidak ada satupun orang yang mengetahui keberadaan saya. Tidak bisa. Kecuali kemudian dia berubah bentuk menjadi jin, ya. Kemudian amal soleh mengucapkan salam misalnya, tidak bisa itu. Setelah mengucapkan salam dan tidak ada satupun yang tahu kalau saya mengucapkan salam. Nah, amal soleh dalam bentuk kemudian kegiatan, kemudian ibadah haji, umroh. Tawaf, sa'i itu enggak ada, kemudian
saya tawaf dan tidak ada satupun yang tahu saya tawaf. Wukuf dari Arafah namun tidak ada yang lihat satupun orang kalau saya wukuf di Arafah. Itu kalau betul-betul ada orang mengatakan demikian, Anda tidak wukuf di Arafah, itu wukuf di alam jin. Ya. Maka untuk amal-amal yang tidak boleh tidak harus diketahui oleh orang lain. Ya, maka di sini masalah ikhlas adalah kewajiban masing-masing pemilik hati. Bagaimanakah menata hati supaya ikhlas? Fadhihi la ta'mal la tu'malu illa dhahiratan atau la ta'malu illa dhahiratan. Maka amal-amal ini tidak bisa Anda kerjakan kecuali dengan terang-terangan. Dalam kondisi ini kewajiban masing-masing orang untuk memurnikan niatnya untuk Allah Azza wa Jal. Oleh karena itu terdapat dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Muslim, semua amal itu diiringi dengan niat dan untuk masing-masing orang apa yang dia niatkan. Maka siapa hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya adalah untuk Allah dan Rasulnya. Wa man kana hijratuhu ila dunya yusibuha, dan siapa yang hijrahnya itu untuk dunia yang dia dapatkan atau perempuan yang mau dia nikahi, maka hijrahnya adalah sebagaimana niat hijrahnya. Maka di kalimat sebelumnya terdapat pengulangan. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Di kalimat yang terakhir agak unik. Siapa yang hijrahnya karena dunia, maka dia mendapatkan, maka yang dia dapatkan sebagaimana dia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena perempuan yang dia nikahi, maka hijrahnya adalah sebagaimana yang dia niatkan. Padahal kalimat sebelumnya ada pengulangan dan penegasan. Untuk kalimat yang akhir tidak. Maka hal ini mengisyaratkan rendahnya dan jeleknya niat tersebut. Sehingga tidak layak untuk disebut berulang-ulang. Tidak layak untuk disebut berulang-ulang. Dan seorang muslim itu menjaga lisannya dari hal-hal yang nilainya jelek. Kalau sudah disebutkan sekali, tidak perlu kemudian hal yang jelek itu diulang-ulang. Itu adab dalam berbicara. Adab dalam berbicara. Dia cukup sebutkan sekali, maka tidak perlu kemudian diulang-ulang. Sesuatu yang jelek itu hindari untuk mengucapkannya berulang-ulang. Meskipun kita bukan pelakunya. Maka ketika seorang anak itu lapor, seorang adik atau seorang kakak melaporkan kepada ibu dan bapaknya perbuatan buruk adiknya atau kakaknya, maka anak ini perlu diajari tentang adab berbicara. Misalnya adiknya lapor kalau kakaknya omongannya jelek. Misalnya si adik kemudian ngomong lapor kepada ibunya, Bu, ini kakak omongannya jelek. Cukup sebutkan sekali. Habis itu kalau mau ngasih taukid, itu tidak disebutkan lagi. Bu, ini kakak tadi ngomongnya jelek, Bu. Maka cukup ngomong sekali. Habis itu, iya Bu, benar tadi omongan kayak gitu tuh. Omongan kayak gitu itu. Omongan kayak gitu tuh sama kakak diulang-ulang sampai 5 kali, Bu. Jangan kemudian dicontohkan. 1, 2, 3, 4, 5. Maka cukup sebutkan sekali. Ucapan buruk itu ucapan sesuatu yang rendah, sesuatu yang hina sebutkan sekali. Habis itu pengulangannya cukup isyarat. Kalimat seperti itu, kata-kata seperti itu. Nah, itu diulang-ulang sama kakak.
Dia ngomong kayak gitu sama saya, ngomong kayak gitu sama ini, ngomong kayak itu sama itu, ngomong kayak gitu gitu. Jangan kemudian disebut lagi. Sehingga malah ini lebih banyak nyebutnya daripada kakaknya yang dilaporkan. Maka sesuatu yang hina, sesuatu yang buruk, ketika kita mau ungkapkan, sebutkan sekali, habis itu berikan isyarat. Maka ini hina. Siapa hijrahnya karena dunia atau karena perempuan? Maka yang dia dapatkan dari hijrahnya adalah sebagaimana yang dia niatkan. Tidak perlu disebut lagi. Tidak layak untuk disebut lagi. Ya, wal umuru bimaqasidiha. Maka berbagai perkara itu tergantung niatnya. Maka menjadi kewajiban seorang muslim untuk memperbaiki niat, memurnikan niat. Jika dia merasa ada perasaan ujub, bangga dan riya, maka wajib baginya untuk mohon ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah dan memurnikan amalnya karena Allah. Wa ala yakuna qastuhu, dan janganlah maksudnya, janganlah yang menjadi niatnya adalah pujian dan sanjungan dari manusia. Bahkan hendaklah dia daiman selalu wa abadan dan selalu memurnikan fi kulli amalin, dalam setiap amal yang dia kerjakan. Hendaklah dia melawan dirinya dan hendaklah dia jauhkan dirinya dari hubbil madah, gemar dengan pujian dan sanjungan. Ubithana, gemar dengan sanjungan dan penghormatan manusia. Wa ya'mal ala amal khalisan, adalah dia kerjakan amal tersebut secara murni karena mengharap wajah Allah, yaitu ingin melihat wajah Allah di surga. Wa ila, jika amal itu tidak ikhlas, maka hasilnya adalah capek saja. Fasaykunu taba'an alaihi, maka yang didapatkan cuma capek. Jika amal itu tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dapatnya adalah capek bila faedah tanpa manfaat. Bahkan dapat dosa, karena riya itu dosa. Karena riya, karena beramal untuk mengharapkan pujian manusia, itu nilainya dosa. Maka bukan hanya tidak berfaedah, bahkan mendapatkan bencana dan keburukan, mendapatkan dosa karenanya. Kemudian syarat yang kedua untuk diterimanya amal, haruslah amal tersebut shawab, benar, yaitu sesuai dengan ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, jauh dari bid'ah, muhdasat, perkara yang mengada-ada, dan semua bid'ah itu adalah khurafat. Khurafat, satu hal yang mengada-ada, satu cerita yang dibuat-buat. Yaitu ma anzalallahu biha min sultan, yang Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan sultan, menurunkan hujah, menurunkan ilmu yang menunjukkan kalau itu adalah amal yang dituntunkan. Dan dan ini adalah bahasa Al-Qur'an, ma anzalallahu biha min sultan. Kita jumpai Al-Quran berulang kali menggunakan ungkapan semacam itu, wa antusyika billahi ma lam yunazil bihi sultana, dan seterusnya. Dan sultan di sini maknanya adalah hujah, maknanya adalah ilmu. Sebagaimana kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, yang dikutip oleh Suyuti di kitabnya Al-Itqan fi Ulumil Quran. Ibnu Abbas mengatakan kata sultan dalam Al-Quran semuanya artinya hujah, kecuali satu ayat, halaka anni sultaniyah fakhuduhu fakhulluh. Maka itu diperselisihkan. Kalau halaka anni sultaniyah, itu sultan di situ diperselisihkan
apakah maknanya kekuasaan ataukah maknanya alasan. Namun selain itu, selain halaka anis sultaniyah, maka semua kata sultan dalam bahasa Al-Quran artinya adalah hujjah. Dan di sini kita terdapat pelajaran yang menarik. Kenapa hujjah dan ilmu disebut sultan? Padahal sultan artinya kekuasaan. Sultan artinya kekuasaan. Apa hubungan antara kekuasaan dengan hujjah yang meyakinkan? Maka jika kita renungkan tentu ada hubungan yang erat. Siapa yang punya hujjah, siapa yang punya hujjah yang meyakinkan, maka dia punya kekuasaan atas orang yang kalah hujjah. Maka dia menaklukkan, berarti dia menaklukkan orang yang kalah hujjah. Sehingga dia bisa giring setelah betul-betul terpojok, dia nyerah kalah, maka dia akan bisa bawa orang tersebut menuju apa yang dia inginkan. Ketika orang itu kalah hujjah, kalah alasan, kalah argumen, maka demikianlah kemampuan ilmu kemampuan alasan untuk menggiring orang. Maka orang itu bisa berubah keyakinan gara-gara kalah hujjah. Keyakinan yang telah lama dia pegangi bisa jadi rontok, bisa jadi dia tinggalkan, itu gara-gara kalah hujjah. Yang boleh jadi kekerasan fisik tidak bisa melakukannya. Sesuatu keyakinan yang sudah mengakar, ditekan pakai fisik, dia malah makin mantap dengan keyakinannya. Perjuangan. Padahal itu keyakinan sesat. Ini perjuangan, ini pengorbanan dan perjuangan. Namun argumentasi yang meyakinkan itu bisa melebihi kekuasaannya, melebihi kekerasan fisik. Ma'angzalallahu biha min sultan, padahal Allah tidak pernah menurunkan hujjah kalau itu satu amal yang ditutunkan. Oleh karena itu supaya amal seorang, ibadah seorang itu adalah ibadah yang Allah terima sejalan dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dalam beribadah fala yatamassa ma'adatin nas, jangan berjalan bersama kebiasaan manusia. Yang ternyata jika ditelaah kebiasaan manusia tadi tidak ada dasarnya, kecuali memang kebiasaan manusia yang berdasar. Wajib baginya mengikuti dalil dari Quran dan Sunnah. Maka jika dalilnya adalah sabit dan valid, maka jika perbuatan tersebut adalah valid berdasarkan dalil dari Quran dan Sunnah, maka dia pun mendekatkan diri kepada Allah dengannya, menyembah Allah dengannya. Karena Allah Subhanahu wa taala arsala lana ar-rasula, mengutus rasul kepada kita untuk menjelaskan kepada kita apa yang Allah syariatkan, untuk menjelaskan kepada manusia apa yang akan mendekatkan mereka kepada Allah, menjelaskan kepada manusia amal-amal yang Allah cintai dan Allah ridai, dan melarang dari berbagai macam bid'ah dan melarang dari berbagai macam bid'ah dan amal-amal yang mengada-ada. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa melakukan satu amal ibadah yang tidak ada tuntunannya dari kami, maka amal tersebut adalah amal yang tertolak. Raddun artinya mardudun alaih, dikembalikan kepadanya, tidak diterima dan tidak dinaikkan menuju Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tidak mensyariatkannya. Meskipun niat pelakunya adalah tulus karena Allah, akan tapi amalnya tidak dituntunkan. Dan amal yang tidak Allah tuntunkan, Allah tidak menerimanya. Karena Allah tidaklah disembah kecuali dengan apa yang Allah syariatkan melalui lisan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jadilah dia orang yang dalam amalnya mengikuti petunjuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Walihada, oleh karena itu, yaqulu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul bersabda, sebaik-baik perkataan adalah kitabullah, sebaik-baik tuntunan adalah tuntunan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam,
sejelek-jelek perkara dalam masalah agama adalah perkara yang baru dan setiap bid'ah kesesatan. Dan setiap kesesatan itu di neraka. Dan Nabi SAW mengatakan, adalah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa rasyidin al-mahdiyin yang mendapatkan hidayah min ba'di setelahku. Maka rasyid itu diambil dari kata-kata rusdun. Mahdiyin diambil dari kata-kata hidayah. Maka apa beda rusdun dengan hidayah? Maka hidayah adalah benarnya ilmu, sedangkan rusdun adalah benarnya amal. Benarnya ilmu, maka ini kebalikan dari orang Nasrani. Benarnya amal, ini kebalikan dari keadaan orang Yahudi. Maka mereka para sahabat Nabi adalah rasyidin, seluruhnya adalah rasyidin dan mahdiyin. Mereka adalah orang-orang yang memiliki ilmu yang benar karena mereka belajar langsung kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ilmunya ilmu yang benar. Bukan ilmu yang salah. Bukan ilmu yang menyesatkan. Ilmu yang benar. Dan mereka adalah manusia-manusia yang berilmu untuk beramal. Bertanya untuk beramal. Bukan untuk sekedar menambah wawasan, sekedar untuk wacana, sekedar untuk pengetahuan, sekedar untuk menambah info. Namun mereka bertanya dan belajar untuk beramal. Oleh karena itu mereka adalah orang yang benar dalam amal. Dan kebalikan dari hidayah adalah dolalah. Dolalah artinya tidak mengetahui ilmu yang benar. Dan kebalikan dari rusdun adalah ghawayah. Adalah ghawayah. Maka ghawayah adalah orang itu sudah tahu ilmu yang benar namun tidak beramal. Maka itu sesat dalam dengan istilah ghawayah. Dan dua hal ini, dolalah dan ghawayah, Allah tiadakan dari Nabinya sallallahu alaihi wasallam sebagian di surat An-Najm, wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Ma dhalla sahibukum, maka sesungguhnya kawan kalian itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidaklah terkena dolalah. Wala ghawa, tidak pula terjerat dalam ghawayah. Tidak berada dalam dolalah, artinya mendapatkan hidayah. Tidak terjumus dalam ghawayah, artinya berada dalam rusdun. Maka mereka para sahabat Nabi, Rasyidin Mahdiyin, sifat mereka sebagaimana gurunya. Terbebas dari dolalah dan terbebas dari ghawayah. Tamassaku biha, hendaklah kalian berpegang teguh dengannya dan gigitlah dengan gigi geraham, artinya kuat-kuat. Hati-hatilah dengan perkara yang diada-adakan. Setiap perkara yang diada-adakan adalah bid'ah, setiap bid'ah adalah kesesatan. Maka bid'ah satu hal yang tidak boleh diamalkan, mahmakanat, bagaimanapun besarnya, kecil ataupun besar. Atau bagaimanapun keadaannya, meskipun bid'ah tersebut dilakukan oleh banyak manusia. Meskipun mereka menghias-hiasinya dan menampakkannya sebagai satu hal yang indah, dan mereka beranggapan bahwa itu adalah taat, dan itu adalah qurbat, amal yang mendekatkan kepada Allah. Maka kita katakan, madamat selama tidak ada dalil yang mendukungnya dari Quran dan Sunnah, tidak dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak diperintahkan dan tidak diajarkan, walaysa dan tidak pula bagian dari perilaku khulafa'ur rasyidin, maka itu adalah
bid'ah dan itulah kesesatan. Ya, maka di sini terdapat pelajaran koreksi untuk perkataan sebagian orang. Sebagian orang mendefinisikan bid'ah dengan mengatakan itu sesuatu yang tidak pernah Nabi lakukan. Ini definisi yang tidak cerdas. Ya. Karena sesuatu yang tidak Nabi lakukan itu belum tentu adalah sesuatu yang nilainya bid'ah. Sesuatu yang tidak Nabi lakukan itu belum tentu statusnya adalah bid'ah. Karena boleh jadi Nabi menuntunkan satu hal, satu perkara, satu amal, dan Nabi tidak melakukannya. Dan Nabi tidak melakukannya. Nabi menuntunkan dan mengatakan disyariatkan dan dibenarkan puasa Daud. Puasa sehari dan tidak puasa sehari. Apakah Nabi melakukannya? Nabi tidak melakukannya. Nabi tidak melakukannya. Apakah kemudian Nabi rutin salat duha? Nabi mengajarkan untuk rutin salat duha. Nabi pesankan pada Abu Dzar, Nabi pesankan kepada Abu Hurairah untuk rutin salat duha. Apakah Nabi rutin salat duha? Tidak. Maka jangan definisikan bid'ah dengan sesuatu yang tidak Nabi lakukan. Banyak sesuatu yang tidak Nabi lakukan dan itu bukan bid'ah. Merutinkan salat duha, Nabi tidak melakukannya. Puasa sehari dan berbuka sehari, Nabi tidak melakukannya. Maka jangan definisikan bid'ah dengan sesuatu yang tidak Nabi lakukan. Ini kesimpulan, menyimpulkan bid'ah dengan kalimat semacam itu kesimpulan yang ceroboh. Orang mudah mematahkannya dan menyebabkan orang tadi kebingungan. Ya, dan menyebabkan orang tadi kebingungan. Oh banyak kalau kayak gitu berarti rutin sholat duha tiap hari bid'ah. Nabi nggak pernah melakukannya. Puasa sehari kemudian buka sehari bid'ah. Nabi tidak melakukannya. Ya, maka jangan definisikan dengan sesuatu yang tidak Nabi lakukan. Namun, ya, lebih tepat, sesuatu tidak Nabi tuntunkan. Nabi tuntunkan ini boleh jadi Nabi menuntunkannya dengan perkataannya ataupun Nabi tuntunkan dengan perbuatannya. Ya maka sesuatu yang namanya bid'ah itu bukanlah kurba, bukanlah amal yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan itu menjauhkan orangnya dari Allah, dan Allah Jalla wa Ala tidak ridha dengannya, tidak menyukainya dan tidak menerimanya. Karena dia keluar dari syariat dan agama Allah. Maka orang yang melakukan amal yang bid'ah adalah orang yang berada dalam kesesatan. Mereka melakukan tidak sesuai dengan petunjuk dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka mereka pada hakikatnya bukanlah orang yang mengikuti Rasul, namun mengikuti hawa nafsu mereka, mengikuti setan jin atau setan manusia yang mengada-adakan untuk mereka berbagai macam bid'ah tersebut dan menampakkannya sebagai sesuatu yang indah. Dan dalam amal ibadah yang Allah syariatkan terdapat kebaikan, keberkahan dan sudah mencukupi bagi siapa saja yang Allah berikan padanya taufik. Maka sesungguhnya dalam masalah ibadah Allah tidak pasrahkan kepada akal kita, tidak Allah pasrahkan kepada jiwa kita, tidak Allah pasrahkan kepada perbuatan umumnya manusia dan kebiasaan manusia, wa taqalid dan tradisi manusia. Bahkan Allah turunkan untuk kita kitab suci dan Allah utus Rasul untuk hal ini. Dan Rasul telah menggariskan untuk kita tariqan, jalan yang harusnya kita lalui. Oleh karena itu terdapat di akhir surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim dan seterusnya sampai walad dhalin.
Maka inilah doa yang dipanjatkan oleh seorang muslim dalam setiap rakaat salatnya, dan ini adalah doa yang penting. Maka kita berdoa agar Allah memberikan hidayah kepada kita menuju jalan yang lurus. Shiratal mustaqim sama dengan agama Allah dan syariat Allah. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita berpegang teguh dengannya dan berjalan di atasnya. Dan supaya Allah jauhkan kita dari jalan orang yang Allah murkai. Itulah orang-orang yang memiliki ilmu namun tidak beramal. Sehingga mereka durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tahu kalau ini durhaka. Demikian juga semoga Allah jauhkan kita dari jalannya orang-orang yang sesat. Itulah orang yang rajin beramal tanpa ilmu, tanpa dalil, tanpa syariat dari Allah. Maka mereka adalah orang yang sesat, orang yang melakukan hal yang sia-sia, tidak di atas jalan yang benar, namun dalam kebinasaan mereka mengikuti diri mereka sendiri, fi ghairi jadwa, dan itu tidak bermanfaat. Hada misalun, ini adalah permisalan untuk setiap orang yang melakukan satu amal yang tidak sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Meskipun bagaimanapun dia menyusahkan dirinya sendiri, bagaimanapun bagus niatnya dan bersihnya maksudnya, maka amal yang dia lakukan tidaklah dituntunkan, dan Allah tidaklah ridha kecuali amal yang Allah tuntunkan. Dan Allah telah sempurnakan untuk kita agama ini, dan Allah tidaklah biarkan bagi siapapun ruang untuk mendatangkan berbagai hal yang dia anggap bagus, kemudian dijadikan sebagai syariat. Bahkan Allah telah sempurnakan untuk kita agama, maka Allah tidak menerima tambahan, tidak pula pengurangan. Dan Rasulullah SAW tidaklah wafat kecuali Allah telah sempurnakan agamanya dan Allah telah lengkapkan nikmatnya. Maka siapa yang menginginkan kebaikan dan keselamatan, hendaklah berpegang teguh dengan agama tersebut tanpa ditambah dan dikurangi. Sehingga dia berada di atas jalan, ya, jalan orang-orang yang Allah beri nikmat. Itulah jalan para nabi, siddiq, syahid, dan orang-orang yang saleh, dan mereka adalah sebaik-baik kawan. Walyawm, dan pada hari ini penggemar bid'ah itu mereka adalah orang-orang yang semangat. Mereka membagikan buku dan menyebarluaskan tulisan, kemudian menyampaikan ceramah dan wayatahaddatsuna dan mengobrolkannya. Mereka menampakkan bagusnya amal-amal yang tidak dituntunkan dan mengajak manusia untuk mengerjakannya, dan membuat orang lari dari amal yang sesuai dengan tuntunan Nabi. Walahum nasyatun syaitani, mereka punya semangat luar biasa karena dorongan setan. Maka bahaya mereka sangatlah besar. Nas'alullah al-afiyah, semoga Allah selamatkan kita. Maka menjadi kewajiban kita untuk mewaspadai mereka dan kejelekan mereka. Dan kita mohon kepada Allah agar Allah memberikan taufik, agar memberikan hidayahnya, sehingga kita berjalan di atas jalan yang lurus, dan adalah kita tidak terkecoh dengan da'ayatihim, dengan iklan-iklan mereka, orang-orang yang hendak menjajakan kesesatan. Demikian. Wassallallahu ala nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Dan tadi disampaikan bahasanya Allah telah lengkapkan agama ini, maka tidak ada satupun ruang yang Allah berikan untuk agar orang itu bisa kemudian mengada-adakan satu tuntunan, satu amal ibadah yang dianggap bagus. Maka sebagaimana kata Al-Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala, beliau mengatakan manistahsana faqad syara'a. Siapa yang menganggap bagus satu amalan, satu ibadah yang tidak ada dasarnya dan tidak ada tuntunannya, faqad syara'a, maka dia bikin syariat dan agama sendiri. Ya, demikian yang kita baca dan kita kaji kesempatan pagi hari ini. Allahumma alimna ma yanfa'una wa fa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa akhu ta'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.